Perkenalkan, namaku Gaine Fairdan dari NIM 167253554. Namaku Ida Bagus Daryl dengan NIM 167255348. Perkenalkan, nama saya Stevian Natali Gunawan dengan NIM 1672539. Dan nama saya Rafael Alexander Hendrawan dengan NIM 167255318. Perkenalkan, nama saya Baida Mevanata dengan NIM 167255438. Halo, di video kali ini kami akan menunjukkan bagaimana konsep integral bisa diaplikasikan untuk memecahkan masalah praktis di sekitar kita. Dalam hal ini, penerapan konsep integral difokuskan pada perhitungan volume cairan dari botol sampo, sabun, ataupun botol lainnya. Botol Cetaphil ini ideal karena luas penampangnya terus berubah. Dengan itu, kita telah merumuskan beberapa tujuan untuk proyek mini ini. Yang pertama, merumuskan luas penampang sejajar botol sabun. Yang kedua, menentukan volume cairan pada botol tersebut menggunakan konsep integral. Yang ketiga, membandingkan volume botol hasil perhitungan dengan volume botol hasil pengukuran langsung dengan menggunakan air. Integral adalah bagian dari konsep dasar dalam matematika yang memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Secara umum, integral terbagi menjadi integral tentu dan integral tak tentu. Dalam pengukuran volume benda ini, kami menggunakan konsep integral tentu. Penentuan volume botol dapat ditentukan dimulai dari rumus sederhana sebagai berikut. Kemudian, untuk benda yang berubah-ubah bentuknya seperti botol, volume benda dibagi menjadi partisi kecil. Setiap partisi kecil yang terbentuk memiliki volume yang dapat diaproksimasi dengan menghitung luas penampang pada setiap titik sampel dan mengalikannya dengan ketebalan tertentu. Setelah itu, volume total benda didekati oleh jumlah Riemann, yaitu penjumlahan volume semua irisan. Ketika ketebalan irisan atau norm suatu partisi mendekati 0, penjumlahan Riemann ini menjadi integral tentu. Integral ini didefinisikan sebagai volume total benda pejal. Metode yang digunakan untuk mengukur volume botol adalah metode irisan sejajar. Metode ini memotong suatu benda menjadi banyak irisan dengan tebal tertentu. Lalu volume seluruh irisan ini dijumlahkan sehingga volume total tadi akan mendekati volume asli dari botol tersebut. Baik, jadi objek yang kita gunakan pada proyek kali ini adalah botol Cetaphil, di mana jika kita lihat secara langsung bahwa botol Cetaphil ini berbentuk seolah-olah seperti balok. Nah, perlu digarisbawahi bahwa dari proyek ini kita melakukan pengukuran hanya pada botolnya saja. Kita mengabaikan dari segi tutup botol dan juga pipa tersebut. Nah, dari proyek ini juga kita melakukan pengukuran dua kali, yaitu pada panjang irisan sebesar 0,5 cm dan juga panjang irisan sebesar 0,3 cm. Nah, berdasarkan hasil data, dari panjang irisan 0,5 cm kita mendapatkan bahwa volume botol ini adalah sebesar 307,11 ml atau cm kubik. Nah, jika kita menggunakan panjang irisan sebesar 0,3 cm, kita mendapatkan hasil data volume botol ini sebesar 291,61 ml atau sebesar 291,61 cm kubik. Jadi, hasil perbandingan galat botol Cetaphil memakai konsep integral irisan sejajar dengan ketebalan 0,5 cm diperoleh galat sebesar 9,68%. Sementara untuk ketebalan 0,3 cm diperoleh galat sebesar 4,14%. Berdasarkan hasil pengamatan pada botol Cetaphil di proyek mini ini, didapatkan bahwa yang pertama, setiap irisan botol Cetaphil diasumsikan sebagai sebuah balok dan untuk luas penampangnya diasumsikan sebagai persegi panjang. Yang kedua, percobaan pertama dengan menggunakan konsep integral irisan sejajar mendapatkan dua data, yaitu data pertama saat ketebalan irisan atau delta Y sama dengan 0,5 cm, volumenya sebesar 307,11 ml. Dan pada data kedua, saat ketebalan irisan atau delta Y sama dengan 0,3 cm, volumenya sebesar 291,61 ml. Sementara, untuk percobaan kedua, didapatkan pengukuran volume botol menggunakan air sebesar 280 ml. Dan yang terakhir, hasil perbandingan volume nyata dengan dua data percobaan pertama, yaitu untuk data pertama, hasil galatnya adalah sebesar 9,68%, sementara untuk data kedua, hasil galatnya adalah sebesar